Ruang sidang pengadilan negeri bergemuruh. Masyarakat berteriak-teriak menghujat terdakwa. Mereka menuntut pengadilan menjatuhkan pidana mati, bahkan dengan eksekusi berupa hukum pancung. Sebab mereka menganggap perbuatan terdakwa sudah tidak bisa diampuni lagi oleh siapapun, bahkan oleh Tuhan. Terdakwa digiring ke pengadilan atas tuduhan berbuat syirik. Ini sebuah dakwaan yang jauh lebih berat dibandingkan makar. Terdakwa telah berani mengaku sebagai Allah. Ini bahkan jauh lebih nekat dibandingkan perbuatan Lia Eden yang mengaku sebagai malaikat Jibril. Ucap jaksa penuntut umum dalam dakwaan. Sejumlah bukti diajukan ke depan pengadilan, yakni kapur penghapus dan papan tulis. Di papan tulis tersebut terbaca dengan jelas kalimat "Aku Allah". Dari kursi pesakitan terdengar sangat lantang suara terdakwa yang mengakui goresan tangannya tersebut. "Ya, itu memang tulisan saya. Saya tidak sangkal," tegasnya. Terdakwa seorang guru yang sehari-hari mengajar pelajaran agama di sebuah SMA. Dia dituduh telah menciptakan keresahan di sekolah sebab ajarannya dianggap berbau syirik. Terdakwa mengucapkan, "Aku Allah," dan para siswa diminta menirukannya. Oleh seorang siswa, ajaran sesat tersebut dilaporkan kepada kepala sekolah. Terdakwa kemudian dipolisikan. Kami tidak menyangka terdakwa berbuat senekat itu. Sehari-harinya dia guru yang baik. Tak pernah ada keluhan dari siswa sampai terjadi kasus ini, papar kepala sekolah di kursi saksi. Akan tetapi, menurut dia, sejak beberapa bulan terakhir, terdakwa diketahui mengikuti kegiatan sebuah aliran tarikat tertentu. Tarikat keagamaan itulah yang dicurigai telah mencuci otak terdakwa sehingga bersikap ekstrim. "Benar Anda telah mengaku sebagai Allah?" tanya ketua majelis hakim. "Tidak benar Pak Hakim. Bukankah saudara tadi mengakui tulisan di papan tulis itu goresan tangan saudara?" "Ya, benar Pak Hakim. Itu tulisan saya." "Lalu, mengapa sekarang Anda menyangkal telah mengaku sebagai Allah?" "Saya tidak pernah mengaku sebagai Allah." Terdakwa, "Saya minta jangan berbelit-belit." "Saya, Pak Hakim." Jaksa gemas mendengar penyangkalan terdakwa. "Kami tidak hanya punya bukti, tapi juga punya saksi. Banyak saksi sewaktu kejadian perkara. 40 siswa melihat dan mendengar terdakwa mengucapkan kalimat "Aku Allah", tegasnya. Jaksa menyatakan bisa mengajukan para saksi itu ke persidangan hari ini. "Terdakwa," kata ketua majelis hakim. "Saya Pak Hakim," jawab terdakwa. "Benarkah tuduhan jaksa? Bila yang dituduhkan adalah saya mengucapkan dan menulis kalimat "Aku Allah", itu benar adanya Pak Hakim?" "Maksud saudara?" "Saya tidak pernah mengaku sebagai Allah." "Lalu, kalimat itu?" "Itu firman Allah sendiri Pak Hakim. Sebagai guru, saya mengajari para siswa membaca ayat-ayat suci. Kalimat lengkapnya, "Sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Begitu Pak Hakim. Ketua majelis hakim dan kedua hakim lainnya tertegun.
Mereka tak bisa berkata-kata lagi setelah mendengar keterangan terdakwa. Tapi jaksa justru sebaliknya dengan nada berkobar. Dia mendesak pengadilan mendengarkan keterangan para saksi. Pancung! Pancung! Guru musyrik! Pancung saja! Tidak perlu pengadilan segala! Seru seorang pengunjung sidang. Iya! Pancung! Pancung! Teriak yang lain. Polisi terpaksa membuat pagar hidup untuk memisahkan terdakwa, jaksa, hakim, dan para pengunjung sidang yang mulai anarkis. Bagaimana dengan kursi pembela? Ternyata kosong. Tak ada pengacara yang berani menangani kasus ini. Apalagi sejak awal terdakwa memang menolak didampingi pengacara. Saksi, benarkah Anda telah melihat dan mendengar sendiri terdakwa mengucap kalimat "Aku Allah"? Tanya jaksa. Seorang gadis berseragam putih abu-abu duduk di kursi saksi, mengangguk pasti. Benar, jawabnya. Gadis berkepang dua itu bahkan mengaku yang melaporkan terdakwa ke kepala sekolah. Apakah terdakwa memaksa para siswa untuk mengucapkan kalimat yang sama? Tidak, Pak. Sebelum peristiwa itu, apa yang terjadi? Seperti biasa, Pak Guru mengabsen tiap siswa, lalu mengeluarkan kitab suci dari dalam tas dan meletakkannya di atas meja, berdiri di depan kami, kemudian mulai mengajar. Dan terjadilah peristiwa pengucapan kalimat "Aku Allah" itu. Benar, Pak. Terdakwa menuliskan kalimat "Aku Allah" di papan tulis. Benar, Pak. Karena tidak didampingi pengacara, terdakwa diberi kesempatan untuk membela dirinya sendiri. Hakim menanyakan tanggapan terdakwa terhadap kesaksian tadi. Tidak ada yang dusta, Pak. Semua yang dikatakan saksi benar, kata terdakwa. Tapi saya mohon diizinkan mengajukan saksi juga. Demi asas praduga tak bersalah dan persamaan kedudukan di depan hukum, permintaan terdakwa dikabulkan. Seluruh siswa yang sedianya akan diajukan sebagai saksi oleh jaksa justru lebih dulu diajukan sebagai saksi oleh terdakwa. Perkara ini harus direkonstruksi dari awal, yakni dari pembacaan absensi kehadiran siswa, ucapnya. Petugas pengadilan cukup kerepotan menata kursi-kursi untuk para saksi yang semuanya berseragam putih abu-abu itu. Sedang sidang sempat diskors. Beberapa saat setelah semua rapi, sidang dilanjutkan kembali bagaikan adegan drama. Terdakwa berdiri di hadapan para saksi sebagaimana biasanya berdiri di depan para siswanya sendiri. Dia mengeluarkan selembar kertas dari saku, membuka lipatannya, lalu mulai membaca. Ternyata yang dibacanya adalah daftar kehadiran siswa. "Aini," serunya. Sebuah acungan telunjuk menjawab absensi itu. "Abdi," seru terdakwa. Sebuah acungan tangan dari deret belakang kursi saksi menjawabnya. Saat daftar absensi sampai pada nama Laksmi, yang dipanggil menjawab, "Ada." Giliran dipanggil namanya, seorang saksi bernama Mozante berdiri dan menjawab, "Hadir." Hingga akhirnya sampai urutan terakhir, terdakwa memanggil Zulekha dan pemilik nama mengangkat tangan kanan terbuka. Para hakim jaksa masih tidak mengerti dengan adegan mengabsen kehadiran siswa ini sampai terdakwa membuka pembicaraan.
Majelis hakim melihat saya memanggil Aini, tapi yang menjawab adalah telunjuk. Acukan telunjuk tangan. Apakah telunjuk tangan itu bernama Aini? Terdakwa melempar filosofi. Maksud saudara? Tanya hakim anggota. Apakah telunjuk itulah yang bernama Aini, atau telunjuk itu milik Aini, atau telunjuk itu personifikasi dari diri Aini? Siapakah yang sesungguhnya layak disebut Aini? Apakah telunjuk itu bergerak di luar kehendak Aini? Saya dengar tadi ada juga saksi menjawab dengan suara lantang, dengan mulut terbuka. Nah, apakah mulut itu yang bernama Laksmi, atau mulut itu milik Laksmi, atau mulut itu personifikasi dari Laksmi? Siapa sesungguhnya yang layak disebut jati diri? Terdakwa balik bertanya. Isi ruang sidang terdiam. Sebagian pengunjung sidang yang sebelumnya berteriak-teriak kini tampak mengerutkan dahi. Mereka berpikir keras memahami kata-kata terdakwa. Mohon izin memanggil lagi seorang saksi untuk mendekat, pinta terdakwa. Silakan, jawab ketua majelis hakim. Terdakwa yang sangat paham dengan watak dan perilaku para siswanya kembali beraksi. Dia melihat kederetan para saksi. Gustav, seorang siswanya yang juga maju sebagai saksi, duduk persis di belakang Adi, seorang siswa lainnya yang badung. Kedua siswa ini acap berantem gara-gara tingkah Adi yang suka jahil. Gustav, silakan maju, kata terdakwa. Gustav yang bertubuh tambun berdiri dengan malas, tapi baru 3 langkah dia jatuh berdebum. Seluruh mata tertuju pada insiden tersebut. Adi, ujar Gustav kesal. Adi yang dituduh menjegal Gustav hanya menyengir tanpa raut dosa. Pengadilan sempat ricuh sampai hakim mengetukkan palu berkali-kali. Tenang, tenang, harap tenang. Majelis hakim mulai jengkel dengan terdakwa. Namun sebelum para hakim berkata apa-apa, dia langsung menyerobot kesempatan bicara. Majelis hakim yang terhormat, melihat sendiri kaki yang menjegal, tapi Adi yang dituduh. Jelas terdakwa. Jaksa langsung berdiri melempar protes. Keberatan. Terdakwa mencoba berfilosofi. Terdakwa mencoba keluar dari materi dakwaan. Tegas jaksa. Menurutnya, kaki, tangan, mulut, dan anggota tubuh lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Pembedaan antara Adi dan kaki serta Aini dan tangan hanya mengada-ada. Terdakwa, kata ketua majelis hakim. Saya Pak Hakim, tanggapan saudara. Kaki, tangan, mulut, dan anggota tubuh lainnya memang satu kesatuan, tapi terpisah-pisah, menyatu, tapi tidak menjadi satu. Kalau kaki menyatu dengan kepala, cacat namanya Pak, terang terdakwa. Suasana tegang berubah menjadi cair. Seisi ruang sidang tertawa kecuali jaksa. Sebenarnya pesan apa yang sedang saudara sampaikan kepada pengadilan? Tanya hakim. Sederhana saja Pak, ada 2 hal. Pertama, bahwa kaki, tangan, mulut, dan anggota tubuh apapun itu tak bisa bergerak jika tak digerakkan oleh pemilik tubuh, oleh jati diri. Jelas terdakwa. Dan bukan kau yang melempar ketika kau melempar, tapi Allah lah yang melempar, ucap terdakwa mengutip sebuah ayat suci. Para hakim dan jaksa masih diam. Kedua, apakah salah jika kepala Gustav mengaku sebagai Gustav? Apa keliru jika kaki Adi mengaku sebagai Adi? Justru keliru kalau kepala Gustav mengaku sebagai Adi. Papar terdakwa.
Terdakwa juga berkeyakinan bahwa Tuhan meliputi segala sesuatu. Pun demikian halnya terhadap setiap manusia. Tidak ada yang bisa keluar dari lingkaran Tuhan yang Maha Agung. Nyatu, tapi tidak menjadi satu. Nyatu, tapi tidak menjadi satu. Tiap diri adalah kaki tangan Tuhan. Saya siap dipidana mati demi membela keyakinan itu, tegas terdakwa. Ruang sidang menjadi sunyi, mencekam, gegap gempita. Tuntutan hukum pancung berubah senyap. Terdakwa berdiri tegap, mengadili setiap pasang mata yang tertuju padanya. Depok, 2 Agustus 2006. Cerpen berjudul Kaki Tangan Tuhan, karya Chandra Malik, dari kumpulan buku cerpennya yang berjudul Mawar Hitam. Terima kasih.